Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audita Sabila Reza Putri. Saya dari 12 IPS 2, nomor absen 2. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan apa itu reformasi. Reformasi adalah sebuah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada di suatu masa. Reformasi lahir ketika negara ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan bahkan krisis kebutuhan pokok. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami krisis yang lumayan parah, hingga akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat yang meminta presiden yang sedang berkuasa di kala itu untuk turun menyerahkan jabatannya. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan pada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Hal itu terjadi karena berdasarkan pasal 8 UUD 1945, ketika presiden tidak bisa lagi melanjutkan tanggung jawabnya, maka akan dilimpahkan kepada wakilnya. Setelah Habibie naik menjadi presiden, kondisi ekonomi maupun politik yang berubah. Proses dan praktik demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden mulai dipilih berdasarkan pemilu dalam sekali 5 tahun sekali, dan semua masyarakat berhak untuk memilih pemimpinnya. Berikut tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan politik Indonesia ketika masa reformasi sedang berlangsung di Indonesia. Yang pertama, B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah presiden ketiga Republik Indonesia dan hanya menjabat sebentar saja. Ia menjabat sebagai presiden selama 1 tahun 5 bulan karena dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru, sehingga rakyat menuntut Habibie untuk melakukan pemilihan umum. Walau hanya sebentar, dalam waktu singkat kepemerintahannya ia berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Pemerintahan membentuk kabinet reformasi, pembangunan, dan membuat beberapa kebijakan baru di bidang ekonomi dan politik. Berikut ini upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh Habibie pada masa kepemerintahannya. Yang pertama, Polri memisahkan diri dari ABRI dan menjadi Kepolisian RI. Kemudian ABRI berubah nama menjadi TNI. 2. Mengurangi jumlah anggota ABRI di MPR. Ketiga, memberikan abolisi atau hak segala kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada narapidana politik atau orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Yang keempat, jejak pendapat wilayah Timur Timur. Yang kelima, melakukan pencabutan terhadap pemberdayaan pers. Yang keenam, membebaskan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang ketujuh, mengganti UU untuk dirubah agar lebih demokratis. Adapun upaya dalam bidang ekonomi yang dilakukan Habibie pada masa kepemimpinannya adalah: yang pertama, melikuidasi bank bermasalah. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. 3. Rekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. 4. Mengesahkan UU Perlindungan Konsumen. 5. Mengesahkan UU Larangan Praktik Monopoli atau Persaingan Tidak Sehat. Yang keenam, menaikkan nilai tukar rupiah. 7. Membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang kedua adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kalian tahu kan kalau Gus Dur adalah Presiden RI keempat? Gus Dur terpilih menjadi presiden lewat dukungan partai-partai Islam yang saat itu menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya adalah Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has. Mereka mulai menjabat setelah dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Beberapa kebijakan politik dari Presiden Gus Dur diantaranya adalah: 1. Membekukan MPR dan DPR. 2. Mencabut peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran aliran Leninisme dan Marxisme. 3. Mengumumkan nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat dalam KKN. 4. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. 5. Menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir 1999. 6. Departemen Sosial dibubarkan karena dianggap menjadi lahan korupsi. 7.
Departemen Penerangan dibubarkan karena membatasi kebebasan pers. Di masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik. Hal itu dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh negara. Mulai menunjukkan ke arah yang positif. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5% pada masa pemulihannya. Sejak Gus Dur lengser, pemilihan presiden kemudian dilakukan tiap 5 tahun sekali. Setelah Megawati selesai menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih setelah menang pemilu dan menjabat selama 2 periode. Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Semenjak berlangsungnya krisis moneter di tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian semakin menurun dan kesejahteraan rakyat memburuk. Pengangguran merajalela. Berikut ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Presiden pada masa kepemerintahan Habibie untuk memperbaiki sistem perekonomian Indonesia, seperti 1. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sampai di bawah Rp10.000. Kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 3. Merekonstruksi perekonomian Indonesia. 4. Mengimplementasi reformasi ekonomi seperti yang diisyaratkan IMF. Untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah juga memperhatikan bidang pertanian Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Orde Baru maupun krisis 1997, bidang pertanian tidak mendapat perhatian pemerintah. Pihak pemerintah berusaha untuk membawa Indonesia keluar dari krisis, tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Berikut penjelasan saya untuk reformasi. Oke, di sini saya akan mewawancarai ayah saya tentang masa-masa reformasi. Pertanyaan yang pertama adalah, apa metode pemerintahan era reformasi dalam meningkatkan lapangan pekerjaan seoptimal mungkin? Dengan cara mengalihkan investasi asing supaya para investor asing datang ke Indonesia untuk membuka usaha. Dari usaha itu nantinya akan bisa membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Oke, pertanyaan yang kedua, apa tujuan pemerintahan era reformasi memfokuskan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat? Memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Oke, yang ketiga, apa saja upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie? Yang dilakukan pemerintahan B.J. Habibie yaitu diantaranya adalah 1. Mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Yang kedua, yaitu pengurangan jumlah anggota anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Yang ketiga, yaitu melakukan jejak pendapat di wilayah Timur Timur. Yang keempat, pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Contohnya seperti apa saja? Contohnya seperti laju pertumbuhan PDB, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Yang kedua, laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomian yang lebih baik. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apa saja hal yang dilakukan oleh Presiden pada masa pemerintahan B.J. Habibie untuk memperbaiki sistem perekonomian Indonesia? Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sampai di bawah 10.000. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.